Seorang wanita masuk ke salah satu toko pakaian yang mahal untuk membelikan pakaian anak-anaknya. Lalu, dia melihat laki-laki yang seumuran dengannya yang terlihat seperti orang yang kekurangan dan membutuhkan sesuatu. Dan laki-laki itu melihat pakaian dari luar toko dekat pintu kaca bersama anaknya. Lalu wanita itu memanggil mereka berdua dan mengajaknya masuk ke dalam toko. Lalu, perempuan itu meminta kepadanya agar anaknya memilih pakaian. Lalu laki-laki itu merasa malu dan memandang pakaian yang ada di depan anaknya. Setelah memperhatikannya dengan lama tanpa berbicara, lalu wanita itu mengambil dua baju tersebut kemudian memberikannya kepada laki-laki itu, sambil memperhatikan mereka berdua dengan rasa kegembiraannya. Sang ayah pun berterima kasih kepada wanita itu. Lalu dia keluar dari toko tersebut untuk menuju ke rumahnya. Dia sangat senang hingga tidak dapat diungkapkan rasa senangnya tersebut. Dan setelah wanita itu selesai berbelanja, dia pun dikejutkan karena tidak ada mesin untuk melakukan transaksi pembayaran. Lalu, penjaga toko tersebut berkata bahwa mereka tidak mempunyai mesin kasir elektronik, tetapi mereka hanya melakukan pembayarannya secara manual. Di hari yang sama, setelah sang ayah dan anak itu sampai di rumah dengan rasa senang, lalu sang ayah memutuskan ingin bekerja semampunya. Lalu, dia bekerja sebagai penjual minuman dingin. Sambil menunggu di stasiun kereta pada waktu zuhur dalam keadaan panas, dia menaiki salah satu kereta sambil membawa minuman dingin tersebut. Lalu, dia menawarkannya kepada penumpang yang lain. Siapa yang ingin minum tanpa harus membayar? Ya, tanpa harus membayar. Lalu dia membagikan kepada yang lainnya sambil tersenyum. Dan seperti itulah yang dilakukannya di setiap gerbong kereta. Lalu dia mengambil kembali botolnya atau sisa dari botol tersebut. Setelah itu salah satu penumpang yang merupakan salah satu orang yang kaya berkata, "Kenapa kamu melakukan itu?" Lalu dia menjawab, "Aku hanya bekerja sebagai pedagang yang sederhana saja. Dan gajiku tidak mencukupiku maupun keluargaku. Aku tidak bisa bersedekah kecuali hanya air. Lalu aku menuangkan air dalam botol setiap hari yang kusimpan dalam kulkas sebanyak 50 botol. Dan aku membawanya ketika bekerja dan aku membagikannya di dalam kereta. Aku yakin setiap kali kita bersedekah, maka rezeki kita akan bertambah." Lalu penumpang itu pun tersenyum. Lalu dia memberi nomor ponselnya kepada laki-laki itu. Kemudian dia berkata, "Aku tunggu sampai kamu menghubungiku. Aku sudah memutuskan untuk merekrutmu dengan gaji yang lebih tinggi. Karena kamu dapat dipercaya dalam menjaga hartaku, dan kamu akan menjaganya di setiap kali bertransaksi." Lalu sang ayah itu pun merasa sangat senang. Lalu dia mendoakan penumpang itu agar mendapatkan keberkahan. Lalu dia kembali ke rumah dengan rasa bahagia yang tidak dapat diungkapkan. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Pada tahun 1990, lahirlah seorang anak kecil bernama Alexander dari orang tua yang beragama Kristen. Lalu, sang ibu membiarkan anaknya memilih agamanya sendiri. Ketika Alexander berusia 8 tahun, dia diberi kitab agama. Dan ketika dia umur 9 tahun, dia menyatakan keislamannya. Bahkan, dia mempelajari semua tentang rukun Islam dan iman. Dia banyak membaca Quran serta mengetahui hukum-hukum tentang Islam tanpa ada seorang guru yang mengajarinya. Dan dia memberi namanya sendiri dengan nama Muhammad Abdullah agar ia mendapatkan berkah Nabi Muhammad SAW. Lalu sang anak kecil itu pun diundang sebagai tamu undangan di sebuah acara talk show yang ditemani dengan orang tuanya. Kemudian
sang anak ditanyai oleh pembawa acara. Akan tetapi ternyata si pembawa acara dikejutkan dengan Muhammad yang bertanya kepadanya, "Apa yang harus aku lakukan agar bisa menunaikan ibadah haji dan umroh? Apakah biayanya mahal? Di mana aku membeli pakaian ihram?" Lalu pembawa acara itu menjawabnya setelah selesai acara. Lalu pembawa acara tersebut mengetahui dari anak kecil muslim itu bahwa dia sangat terkenal di sekolahnya. Dan ketika datang waktu sholat, dia berdiri lalu mengumandangkan azan. Kemudian dia mengerjakan sholat sendirian. Setelah itu si pembawa acara bertanya padanya, "Apakah engkau tidak merasa resah?" Lalu dia menjawab, "Terkadang aku tertinggal dalam menjalankan sholat karena aku tidak tahu waktu." Lalu dia ditanyai lagi, "Siapa yang membuatmu masuk Islam?" Anak kecil itu menjawab, "Semua pertanyaan yang dulu aku tanyakan, tak ada satupun yang bisa menjawabnya kecuali dalam agama Islam. Dan ketika aku terus membaca Al-Quran dan buku tentang Islam, aku semakin cinta pada Islam. Sehingga aku memutuskan untuk masuk Islam." Lalu pembawa acara tersebut bertanya lagi, "Apa harapanmu?" Maka anak kecil itu langsung menjawab, "Ada dua harapanku. Yang pertama, aku ingin menjadi penulis terkenal atau fotografer agar aku bisa mengambil foto yang bagus tentang orang muslimin. Karena aku sangat sedih dengan film-film Amerika yang sudah menghina Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, aku ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan mencium Hajar Aswad." Dan di situ sang ibunya pun ikut berbicara bahwa di kamar anaknya banyak foto-foto Ka'bah muslimin. Dia menabung setiap minggunya $300 agar bisa pergi ke Mekah. Dan semua orang mengira bahwa apa yang dilakukan Muhammad adalah sebagian dari petualangan. Tetapi anakku merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang lain. Lalu pembawa acara pun bertanya lagi, "Apakah kamu puasa di bulan Ramadan?" Lalu dijawab, "Ya, aku puasa tahun lalu. Lalu orang tuaku berkata bahwa aku tidak akan kuat." Lalu mereka berdua pun terkejut ketika tahu bahwa aku kuat dalam menjalankan puasa. Lalu pembawa acara tersebut bertanya lagi, "Apakah kamu memakan daging babi bersama orang tuamu?" Lalu dia menjawab, "Babi adalah hewan yang sangat menjijikan sekali. Dan aku tidak memakan daging itu dan aku juga tidak tahu bagaimana orang-orang dapat memakannya." Lalu pembawa acara itu pun bertanya lagi, "Apakah kamu menjalankan ibadah sholat di sekolah?" Dan dijawablah, "Ya, aku sholat secara sembunyi-sembunyi di ruang perpustakaan setiap harinya." Dan ketika sedang berbincang-bincang datanglah waktu sholat maghrib. Lalu Muhammad melihat pembawa acara tersebut seraya berkata, "Apakah aku diizinkan untuk azan?" Lalu dia berdiri dan mengumandangkan azan sedangkan sang pembawa acara terharu dan meneteskan air mata. Lalu setelah sholat maghrib, Muhammad diberikan undangan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh secara gratis di tahun yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Lalu Muhammad pun menangis karena apa yang diimpikan dan diharapkannya pun akan segera terwujud. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.